Pelatihan Digital UMKM Indonesia dengan tema Strategi Bisnis Offline Lokal Go Online bersama narasumber Yuda Setiawan, CEO PT Laziza Rahmat Semesta. Di saat pengguna internet semakin banyak, konsumen belanja online pun semakin sering. Temukan bagaimana bisnis lokal yang offline sukses go online. Simak videonya di sini. Ya, jadi moga-moga aja nggak bosan gitu ya. Tapi saya rasa bahwa tema yang akan saya bawakan ya, saya kira sangat-sangat menarik. Karena memang ini menjadi satu semacam passion atau spesialisnya Laziza, terutama bagaimana bisa eksis dan bisa berkembang, karena memang kita memahami passion, kekuatan kita, dan itu memang akhirnya menjadi satu semacam kekuatan, akhirnya Laziza bisa survive sampai dengan saat ini, gitu kan ya. Ya, jadi saya perkenalkan dulu sepintas, kan tadi juga kenal, tapi mungkin bisa jadi ada yang belum. Jadi tema hari ini strategi bisnis offline ke online, gitu ya. Jadi kalau saya lihat seperti ini, saya sudah istilahnya sudah kakek-kakek ya, tapi kakek-kakek milenial, gitu. Saya masih terus update dengan perkembangan yang baru dari bisnis maupun apapun yang ada di sekarang yang sebenarnya jauh berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Saya alumni ITS, jurusan teknik lingkungan, 7 tahun kuliah, tapi tidak ada yang nyantol sama sekali bidangnya teknik lingkungan, tapi malah ke bisnis pulsa, ke kuliner, dan sebagainya. Sudah punya 2 cucu juga saya. Dan saat ini saya CEO di PT Laziza Rahmat Semesta dan komisaris utama di PT Sop Pulsa Nasional. Jadi ada 2 bisnis, tapi saya lebih banyak istilahnya mengawal Laziza selama 5 tahun dari mulai muncul sampai dengan saat ini. Oke, next. Nah, pengalaman saya waktu kuliah juga artinya terlibat di dalam kegiatan unit bisnisnya pesantren, sehingga itu menjadi modal saya sebagai seorang entrepreneurship sampai saat ini. Pernah kerja juga di salah satu BUMN, ya, terus kemudian sempat jatuh juga, ya, pernah juga jadi 5 besar dunia di MLM, dan akhirnya 2004 sampai saat ini punya berbisnis di bisnis pulsa, dan 2013 mencoba untuk diversifikasi di bisnis kuliner, ya, sehingga tahun 2015 akhirnya saya memberanikan diri untuk membuat brand sendiri Laziza. Ya mungkin kalau orang-orang tahunya di acaranya kuliner itu ada seorang host pasti bilangnya Laziz, ya, gitu. Jadi artinya nikmat atau enak, nah, gitu. Itu yang jadi kekuatan dari Laziza. Saya juga aktif di banyak organisasi. Dan saat ini menjabat sebagai Ketua Komunitas Usaha TDA Sulawesi Sidoarjo. Jadi komunitas yang membawa banyak teman-teman para UKM pengusaha. Dan ada di Ikatan Saudagar Muslim, di ISMI, dan sebagainya. Oke, next. Nah, PT Laziza Rahmat Semesta sekarang ini sudah ada 3 brand, yaitu Laziza, Enakin, dan Kopi Ambyar. Ini yang 3 brand yang saat ini memang kita kembangkan dari brand awal Laziza. Oke, next. Ini milestone-nya, jadi dulu logonya tahun 2015 awal-awal itu ada ayam bawa pizza gitu, karena maunya kita membedakan bahwa fried chicken dan pizza saat itu. Kemudian terus berkembang dari 5 store awal 2015, kemudian sampai 33 store sampai dengan 2016. Kita banyak berkolaborasi dengan banyak organisasi juga untuk membesarkan Laziza. Dan tahun 2017 juga sempat mendapatkan rekor muri dengan acara Cooking Pizza 2.500 anak saat itu. Dan di Agustus 2019 kita akhirnya ganti brand, jadi yang tadinya ayam bawa pizza, sekarang kita ganti semacam ini, supaya lebih matching, supaya lebih kalau kemana-mana lebih enak dibacanya, tulisan Laziza juga oke, gitu kan ya. Tapi semua membuat ada makna-makna tersendiri, warnanya semuanya kita ada maknanya, dan tagline-nya makan ayam rame-rame. Jadi itu yang jadi tagline kita. Kemudian Maret 2020 kita mendapatkan penghargaan dari GoFood, juara partner GoFood se-Jawa Timur. Dan tahun 2019 Juni juga pernah kita kedatangan tamu yang luar biasa, CEO-nya Grab, Anthony Tan. Oke, next. Nah, ini salah satu penghargaan yang kita dapatkan, hampir setiap tahun kita mendapatkan penghargaan, terutama sisi online, ada GoFood, ada GrabFood, yang ini menjadi platform baru di bisnis kuliner. Jadi saat mereka masuk dan sebagainya, saya sudah ancang-ancang bagaimana saya bisa menjadi juaranya di platform ini, gitu ya. Nah, kalau mungkin yang di bisnis marketplace ada platform Shopee, ada platform Tokopedia, dan sebagainya. Kalau di kuliner, banyakkan di GoFood atau di GrabFood. Oke, next.
Sampai saat ini ada sekitar 50 store yang existing, ada di sekitar 15 kota. Oke, next. Ini ada persebarannya di 5 kota di Jawa Timur. Ya, kemarin sempat juga mau expand ke Tangsel, Depok, lewat kolaborasi dengan GoFood, tapi karena ada pandemi COVID ini, jadi akhirnya kita tidurkan dulu, ya, berhenti sementara. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti, ya, bagaimana sih membangun bisnis dari offline menjadi juaranya online. Ya, mungkin kasus atau istilahnya pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan oleh Lezia, hari ini mau saya sharingkan kepada teman-teman. Memang kalau dibilang kok bisa sampai juara dan sebagainya, ya perjalanannya memang lumayan luar biasa gitu ya. Pengalaman saya di bisnis multi level itu juga menjadi semacam cara-cara yang saya lakukan, bagaimana membuat daya tarik, membuat semenarik mungkin gitu kan ya. Tapi yang jelas saat itu, pada saat saya membangun Laziza, saya harus juga sudah punya mindset, saya harus berbeda dengan bisnis yang sejenis. Karena apa? Brand-brand yang istilahnya selevel Laziza juga cukup banyak. Dan kompetisi di bisnis fried chicken ini ya istilahnya berdarah-darah, ya, red ocean. Jadi saya harus punya suatu hal yang berbeda dengan yang lainnya. Nah saat itu awal-awal juga sudah membangun tim yang khusus untuk membangun masalah di digital marketing, meskipun di awal-awal juga langsung nggak ideal, jadi masih istilahnya memfreelance-kan tim yang untuk medsos Facebook dan IG dan sebagainya, sampai akhirnya membangun tim sendiri. Sekarang ini hampir sekitar 14 orang yang khusus untuk menangani di divisi digital marketing Laziza. Oke, next. Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi bisnis yang kita bangun ya, terutama Laziza? Kenapa sih akhirnya passion-nya lebih ke arah online? Jadi semuanya berawal memang dari riset pasar. Jadi semuanya berdasarkan data. Jadi artinya kita tidak semata-mata bahwa pilihan yang kita lakukan itu ya istilahnya berdasarkan insting atau berdasarkan pokoknya enaknya di sini dan sebagainya. Maka yang kita lakukan adalah melakukan satu semacam riset pasar. Ya, jadi pelaku perubahan customer yang ada sekarang ini juga seperti apa, ya, komposisi customer kita juga seperti apa yang mau kita jangkau customer segmennya, maka ini menjadi satu semacam data-data yang kita bisa gunakan sebagai satu strategi kita. Ya, sebagai satu strategi kita untuk membuat bisnis kita different dan mencari passion kita di mana. Akhirnya kita itulah yang akhirnya divisi mana yang harus kita kuatin agar kita mendapatkan revenue yang kita inginkan. Tanda kutip ya kita harus profit ya, istilahnya harus untung. Ibarat seperti itu. Oke, next. Nah, ini adalah salah satu data yang kita dapatkan juga ya. Jadi munculnya startup digital yang menawarkan delivery online seperti GrabFood, GoFood membuat home kitchen ya 100% delivery menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi yaitu 27% di tahun 2015 sampai 2019. Untuk data yang terbaru 2020 belum ada ya. Jadi ini yang kita gunakan data-data yang ada. Dari sini akhirnya kita riset, kita anukan dengan teman-teman, kita ini mau apa ya. Istilahnya ibaratnya itu kita harus sudah bisa menyambut kira-kira ke depan ini trennya seperti apa. Behavior, kebiasaan seperti apa. Nah, data-data ini akhirnya kita lihat bahwa ada satu semacam opportunity, ada suatu peluang yang dimana kita kalau mau memasuki di dunia ini, apalagi kita memasuki dalam tanda kutip yang pertama kali menjemputnya, maka otomatis kita bisa menjadi pionirnya, jadi yang terdepan lah untuk di bidang ini. Tentunya tidak hanya sekedar masuk awal-awal, tetapi juga kita mengikuti perkembangannya dan kemudian kita melakukan optimasi dan inovasi agar kita bisa kuat di sektor ini. Oke, next. Nah, dari yang ada itu, dari perkembangan itu, maka akhirnya kita sudah melakukan satu semacam langkah-langkah, ya, strategi-strategi apa yang harus kita lakukan agar kita bisa melihat suatu opportunity, ya, di segmen pasar yang mereka ini banyak sudah melek ke masalah online, maka akhirnya kita membangun bisnis kita dengan mempromosikan lewat media-media online. Sini ada istilah medsos, ya. Jadi awal-awal
setiap kali kita mau membangun, mesti kita pertama seperti kemarin kita bikin Laziza Kitchen, gitu ya. Nah, otomatis nggak sekedar kita ngomong Laziza Kitchen, ini nanti akan kita branding, kita harus siapkan. Langsung tim saya instruksikan, coba ambil itu di ID-nya, IG-nya di Instagram kita, nama Laziza Kitchen, tolong di-blog dulu, saya bilang gitu. Di website juga di-blog dulu, lazizakitchen.com. Kemudian di Facebook nama Laziza Kitchen juga harus di-blog. Ya, karena ini menjadi satu semacam awal mula kita sudah punya mindset bahwa nanti kita akan bermain di sisi online atau medsos. Maka akhirnya seperti awal-awal Laziza, apa yang kita namakan Laziza Chicken and Pizza, maka nama ini sudah kita plot di website laziza.com, seperti itu. Kemudian di Facebook, di Instagram sudah kita create semua. Ya, kita istilahnya alamat itu sebagai kayak rumah itu sudah kita tandai bahwa ini adalah rumah kita. Supaya nanti kalau kita jadi besar nggak jadi rebutan, nggak jadi bertengkar dengan banyak orang gitu kan ya. Karena nantinya kalau sudah besar diklaim, kita akhirnya harus bisa jadi kalau kita menginginkan nama itu bisa kita diklaim untuk membayar lebih ya. Jadi ini yang terus kita lakukan saat ini. Saya rasa teman-teman tidak mungkin tidak paham masalah Facebook, masalah Instagram. Nah, timbul masalahnya apakah tinggal cuma istilah daftar aja, setelah itu kita tidak melakukan otomasi, maka kita harus belajar bagaimana mengoptimasi lewat Facebook, beriklan di Instagram, dan sebagainya. Oke, next. Nah, data ini yang juga membuat kita kenapa harus main di platform-platform online tersebut atau di medsos. Ya, jadi bisa kita lihat secara total populasi Indonesia 272 juta, ya, 272 juta ini, maka hampir istilahnya mobil pun ya yang memakai handphone itu sekitar 334 juta. Bisa jadi satu orang bisa pegang 2 atau pegang 3 handphone. Ya, jadi hampir 124% orang itu istilahnya jumlah handphone mengalahkan jumlah penduduk asli gitu ya, karena bisa jadi satu orang bisa punya 2-3 handphone ya. Kemudian yang melakukan internet user sebagai pengguna internet itu hampir 175 juta, sekitar 64% penduduk Indonesia itu sudah internet user, jadi dia menggunakan internet. Ya mungkin yang selebihnya ini anak-anak kecil atau bayi atau apa ya, mereka nggak mungkin pegang handphone gitu ya, dan tidak mungkin berinternetan. Nah, 160 jutanya atau hampir sekitar 60% mereka ini aktif di sosial media. Ya, entah itu sifatnya untuk pribadi, untuk bisnis, untuk apa yang lain-lainnya. Maka ini adalah juga sebagai suatu semacam target market. Kalau misalnya kita melakukan optimasi, beriklan atau apapun di sisi media sosial, maka minimal 160 juta ini sudah bisa kejaring gitu ya dari market yang kita inginkan. Nah, dari data yang sudah hampir melampaui 50% ini menjadi suatu market yang luar biasa di Indonesia, maka apapun bisnis kita ya, maka selayaknya kita juga harus melakukan optimasi di sisi medsos. Oke, next. Next. Halo, moderator. Lanjut. Ya, teman-teman boleh di next materinya. Ya, ini dia. Silakan Pak Yuda. Ya, jadi dari data pun Januari 2020 bisa kita lihat juga di antara platform sosial media bahwa pengguna YouTube ini hampir sekitar 88%, ya. Jadi datanya ini. WhatsApp sekitar 84%, Facebook 83%. Ini sudah luar biasa ini. Artinya mereka-mereka ini yang internet user, ya, yang biasa menggunakan internet, menggunakan platform YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, ya, Twitter, LINE, dan sebagainya. Artinya apa? Di sini bisa kita lihat, makanya banyak muncul ya YouTuber, selebgram, dan sebagainya, karena ternyata kalau memang mereka mampu untuk mendapatkan follower, membuat konten-konten yang menarik, maka di situ dia juga bisa mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Nah, otomatis kita bisa tinggal lihat, kita di sini akhirnya bagaimana sebagai seorang pebisnis atau entrepreneurship
menggunakan platform ini untuk sebaiknya untuk mengembangkan bisnis kita. Bisa lewat YouTube, bisa lewat WhatsApp, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Tergantung karakter atau jenis atau kategori bisnis yang kita tekuni saat ini. Rasa-rasanya jarang juga kita promosi lewat Twitter lah, gitu, seperti itu ya. Nah, intinya bahwa kita menggunakan mana yang digunakan paling banyak di sisi market yang kita tuju, yang kita targetkan. Oke, next. Nah, dari platform-platform yang ada itu, ada juga istilahnya marketplace ya atau platform-platform yang lain yang memudahkan pemesanan produk. Saya rasa teman-teman di sini tidak sudah familiar lah ya. Apa itu Bukalapak, apa itu Shopee, apa itu Lazada, atau Tokopedia, ada GrabFood, ada GoFood dan sebagainya. Artinya kita juga harus melihat produk atau istilahnya kategori bisnis kita ini mana yang sangat-sangat istilahnya powerful menggunakan platform yang sudah ada. Tentunya Laziza sendiri melihat bahwa karena kategorinya kuliner dan di situ dibutuhkan pengiriman cepat dan di situ platform atau platformnya ini juga menyediakan, maka yang kita pilih adalah GrabFood dan GoFood. Apakah mungkin yang platform lainnya juga kita lakukan? Iya. Laziza juga ada di Shopee. Jadi Shopee juga ada program-program yang di situ dia menyediakan platform untuk kuliner, kita juga masuk. Di Traveloka pun kita juga ada, ya. Jadi kalau Laziza sekarang ini melihat di mana ada platform yang mereka juga menyediakan satu semacam kemudahan-kemudahan untuk melakukan memasarkan produk, maka Laziza juga masuk ke sana. Saya yakin kalau teman-teman yang bisnisnya kategori bisnis yang barang-barang yang istilahnya bukan makanan pun, maka bisa menggunakan platform yang market-market di sini, bisa Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Nah, masing-masing ini mempunyai satu semacam karakter sendiri dalam kita bisa powerful untuk menggunakan ini. Ada ilmunya masing-masing. Jadi saya lihat ada bagaimana mengoptimalkan Shopee, ada pakarnya sendiri bicara masalah Shopee, ada pakar sendiri bicara Lazada, bagaimana supaya mempromosikan di sana kan bisa menjual barang sebanyak-banyaknya. Masing-masing punya karakteristik sendiri. Dan kita wajib untuk mengetahui dan bisa mengoptimasi bisnis kita sesuai dengan kategori yang ada. Oke, next. Nah, untuk 5 top aplikasi e-commerce di Indonesia dan Asia Tenggara, kuartal ketiga datanya semacam ini. Ternyata kalau lihat di sini juaranya itu memang masih Shopee. Ya. Pengguna aktif bulanan pertama adalah Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, AliExpress ini Alibaba ya. Kemudian pengguna aktif bulanan juga masih dipegang oleh Shopee dan Tokopedia, Bukalapak, Lazada, JD.ID. Dan top download-nya, jadi banyak yang melakukan download ya aplikasi adalah Shopee Pay, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan Bilibili.com. Ya. Artinya apa? Dari sini kita bisa lihat mana yang menjadi prioritas kita sebagai platform atau marketplace yang nanti akan bisa kita gunakan untuk mempromosikan atau menjual produk-produk kita. Tentunya kalau melihat data-data ini, saya yakin banyakkan teman-teman pasti juga menggunakan platform Shopee, gitu kan ya. Karena mungkin dia juga mampu istilahnya membangun satu semacam strategi-strategi marketing, sehingga akhirnya banyak juga yang akhirnya berkecimpung di sana. Laziza pun juga ada di Shopee, ya, lewat Shopee Pay dan sebagainya, sehingga kalau orang belanja bisa menggunakan barcode Shopee Pay, mendapatkan diskon dan sebagainya. Itu yang kemarin juga kita lakukan banyak dengan Shopee Pay. Oke, next. Voucher-voucher hemat ya. Nah, ini juga bisa kita lihat data-data yang ada, ya. Alasan konsumen memilih platform belanja online apa? Ini ada. Kalau secara reputasi bisa kita lihat, ya, mereka lebih banyak memilih di Bilibili, gitu kan ya. Malah justru Shopee 10,9 ya. Tokopedia juga 14,3%. Harga produk termurah di sini ada pilihannya adalah di Shopee yang paling juara. Jadi kalau orang kenapa banyak sekali orang mendownload Shopee atau sebagai pilihan Shopee, karena memang terkenal kalau belanja di Shopee itu yang paling murah. Nah, sekarang tergantung kita, bisnis kita itu maunya kemana, mau targetnya apa. Nah, konsumen pun juga gitu, berhak memilih, kalau yang paling murah, ya karena sudah tersering kali dia belanjanya yang dilihat paling murah adalah Shopee, maka pasti otomatis dia arahnya ke sana.
image atau kesan-kesan ini yang harus kita dapatkan. Sehingga nanti dari data-data teman-teman bisa tahu, Anda maunya apa yang mau dipilih. Anda mau kesannya memang bisnis Anda itu murah yang bagus, bisa menggunakan platform Shopee misalnya. Jadi seperti itu. Atau Anda mau branding bisnis Anda seperti apa. Misalnya produk otentik, ternyata di sini otentik adalah JDAD. Kenapa JDAD 19,5%? Orang terkenal dengan JDAD karena, oh ini langsung kita beli barangnya itu lewat distributor khususnya. Gitu. Jadi kalau Shopee atau apa kan lewat dropship, lewat reseller dan sebagainya. Kalau JDAD langsung menyediakan produknya langsung kepada pabrik atau distributornya. Jadi orang yang kalau misalnya kepingin barang-barang yang otentik, yang betul-betul asli, maka JDAD adalah pilihannya. Jadi saya kira masing-masing ini pun Bilibili, Bukalapak, JDAD, Lazada, mereka juga sama membangun brand mana yang menurut mereka menargetkan customer segmennya. Anda juga seperti itu, mana yang Anda pilih? Tergantung, Anda mau kuat di mana. Kalau JDAD pasti ini yang kayak produk-produk Levi's, kalau pengen Levi's asli, nggak mau kebohong atau istilahnya apa ya, pengen yang asli, maka nanti larinya ke JDAD. Seperti itu. Itu pengalaman-pengalaman konsumen yang mereka merasakan seperti itu. Atau ini gratis ongkir, karena banyak sekali di sini yang memberikan kemudahan gratis ongkir. Di sini ada Shopee, sekitar 18,4% orang banyak belanja di Shopee karena alasan gratis ongkir. Otomatis Shopee juga gitu, membranding dirinya sering menggunakan promo-promo sebagai promo yang istilah dipilih oleh banyak konsumen karena data gratis ongkirnya. Kalau banyak metode pembayaran, di sini ada Lazada. Bisa jadi kita tahu, karena di sini metodenya harus di wilayah terpencil harus pakai kantor pos, mungkin Lazada menyediakan. Sedangkan platform lainnya tidak menyediakan. Maka ya tergantung market mana yang Anda tuju untuk bisa memasarkan produk-produk yang Anda pilih. Ya, jadi ini banyak ya contoh-contoh data-data yang membuat customer kenapa tertarik di platform ini, dan sekarang tergantung Anda yang punya produk, mana yang menurut Anda yang cocok dengan platform-platform ini. Ya, mungkin bisa jadi pilih satu atau dua, satu difokuskan, misalnya Shopee difokuskan, dan Anda bisa juara memasarkan produk Anda di platform Shopee ini. Oke, next. Nah, ini juga memberi pilihan pembayaran. Jadi begitu juga yang dilakukan oleh e-money, GoPay, OVO, Dana, Link Aja, ini juga memiliki karakter-karakter sendiri. Ya, mereka banyak alasan-alasan konsumen juga mengapa mereka mendownload GoPay, mendownload OVO, mendownload Dana, dan Link Aja. Jadi otomatis ini pun juga menjadi pilihan kita menargetkan customer kita, gitu kan ya. Setahu saya ini kalau dengan Dana ini saya download karena kepentingan saya lebih banyak ke pembayaran PPUB ya. Jadi listrik, token, terus mungkin tagihan pulsa, tagihan telepon dan sebagainya, karena dia memberikan satu semacam biaya adminnya yang tidak terlalu mahal. Dan dia bisa bayar dengan kartu kredit, misalnya dimasukkan ke sana. Kalau GoPay dan OVO lebih banyak dia main di kuliner. Ya, Link Aja ini linknya adalah dengan perusahaan-perusahaan yang terjalin dengan himbara atau pemerintah, dengan BUMN dan sebagainya. Karena ini memang milik dari BUMN. Jadi pilihan-pilihan ini yang juga bisa jadi menentukan mana yang kita pilih untuk bisnis kita. Kalau bisnis kita kuliner, mungkin kita bergabung dengan GoPay, dengan OVO, gitu ya. Kalau bisnis kita ada yang lain lagi, mungkin kita bisa gabung dengan Dana dan sebagainya. Makanya ada satu platform-platform yang mungkin bisa kita gunakan untuk memperkuat bisnis kita sendiri untuk kita go online ya. Jadi yang biasanya manual tradisional kita coba untuk online-kan semacam ini. Oke, next. Nah, ini juga salah satu data sebenarnya dari e-wallet atau e-money yang tersedia itu pengguna aktif bulanannya seperti apa, gitu kan ya. Jadi di sini bisa kita lihat yang nomor 1 adalah GoPay, ya. Ada Gojek ini yang banyak dipilih, didownload oleh masyarakat Indonesia. Kemudian di nomor 2 awalnya Link Aja, terus bergejolak Link Aja ini sampai akhirnya turun, kemudian diisi oleh OVO, ya, kuartal ketiga tahun 2019. Nomor 3 urutannya sekarang adalah Dana, Link Aja, dan ini ada Genius. Ya, ini adalah platform-platform baru, dan sebenarnya masih ada data lagi tentang ShopeePay sebenarnya. Ini masih tapi belum kelihatan. Ya, tetapi orang sudah terbiasa dengan namanya GoPay, ya, yang diandalkan oleh Gojek.
banyak aktivitas pembayaran bisa melalui aktivitas ini. Sehingga kalau mau nggak mau, kalau kita mau bisnis, ya silakan Anda juga bisa bergabung dengan salah satu platform ini karena penggunanya juga cukup banyak ada di GoPay, ya baru ke OVO. Ya sekarang ini tidak hanya kuliner orang bisa membayar lewat GoPay, jadi bisnis apapun bisa membayar ini. Di kayak semacam Informa, ya pembayaran di Informa pun mereka ada penawaran diskon khusus kalau menggunakan GoPay atau OVO. Kita jalin mereka karena kita juga bisa mendapatkan promo-promo mereka, ada diskon-diskon khusus yang diberikan oleh mereka juga. Oke, next. Nah, di sisi kuliner juga ada satu semacam strategi yang kita gunakan bagaimana supaya produk-produk itu secara online bisa dikenal. Ya, salah satunya kita bekerjasama dengan influencer. Laziza ini sering, dari mulai yang kita gratisan sampai dengan berbayar. Nah, kalau yang gratisan tuh kita cari influencer yang misalnya lokal, ya, yang mereka punya follower sekitar 2.000 sampai 5.000. Kemudian kita japri, ada tim yang menjapri khusus. Kakak mau nggak misalnya kita kirim makanan dari Laziza, jadi kita kasih gratis makan untuk di endorse untuk mereka istilahnya gitu. Biasanya mereka ada yang memberikan tarif dan sebagainya. Nah, kalau tarif yang bisa kita serbu atau kita ajak kerjasama adalah yang mereka betul-betul memiliki follower yang betul aktif dan memang terkenal kalau istilahnya ada istilahnya dampak impact-nya pada saat produk kita itu di-endorse. Ini misalnya kita dengan Koko Buncit ini namanya. Jadi ini yang punya follower sekitar 500.000 di Instagram dan seringkali Laziza minta di-endorse oleh dia, ya, otomatis ada biaya. Nah, kalau misalnya kita ada yang free atau istilahnya sekedar kita kirim makanan, itu sifatnya lokal dan semua kita lakukan. Ya, kita mempromosikan produk-produk kita untuk menguatkan brand, karena ini mereka secara online dan sebagainya. Atau misalnya kita juga bisa pasang status atau iklan di Instagramnya mereka, ya itu mereka yang betul-betul memiliki follower banyak, ya otomatis juga berbayar. Itu kita juga lakukan. Oke, next. Nah, di Instagram kita sendiri, kita juga harus punya kemampuan untuk menciptakan follower-follower sebanyak-banyaknya. Ya, otomatis harus ada ilmu khusus juga kita bagaimana mempromosikan IG kita sehingga muncul banyak follower. Nah, salah satunya adalah kita juga sering membuat satu program giveaway ya secara berkala. Jadi ini yang juga menjadi daya tarik bagaimana Instagram kita akhirnya bisa teroptimasi ya dengan memberikan hadiah khusus, misalnya mereka istilahnya itu membuat satu semacam link ke teman-temannya, ya mengkomen dengan kemudian istilahnya men-tag teman-temannya, maka di situ akan kita kasih giveaway, kita kirim produk-produk Laziza free kepada mereka, dan itu akhirnya membuat reachment dari IG kita akan naik, otomatis follower juga bertambah. Nah, follower bertambah ini otomatis kalau pada saat kita nanti ada promo atau menginformasikan produk kita, maka otomatis mereka tahu dan mereka akhirnya membaca promo-promo kita dan otomatis timbullah ketertarikan di sana. Oke, next. Nah, ini yang kita lakukan juga selain kita mempromosikan lewat platform-platform marketplace maupun media sosial, dan kemudian juga platform khusus yang kuliner, GoFood atau GrabFood, Laziza juga bikin namanya web order. Jadi ini adalah satu, kalau sekarang ini kalau misalnya kita mau menginformasikan ke pelanggan-pelanggan kita, kalau gaya offline kan dengan sebar brosur, maka sekarang sebar brosur ini dinilai tidak terlalu efektif, juga berbiaya mahal, dan kadang-kadang kertas itu kebuang, dan sebagainya. Maka sekarang ada platform baru namanya web order, atau kita sebutnya sebagai katalog online. Jadi web order ini kita bekerjasama dengan tim kita yang mendesainkan logo kita, produk-produk kita, kemudian kita pasang hampir sama seperti kita memasang produk-produk ini di GoFood atau GrabFood. Ya, jadi di web order ini kita pasang harga-harga kita promosikan, kemudian muncullah link. Nah, link ini kemudian kita kirim ke kontak-kontak WA dari pelanggan-pelanggan kita yang sudah terdaftar.
saya yakin Bapak Ibu sekalian atau yang pelaku-pelaku KMC ini punya data-data pelanggan Anda via WA. Data-data jangan sampai hilang, minimal di kontak handphone Anda yang secara periodik kita kirim konten-konten promosi. Jadi kalau order lewat web order ini akan mendapatkan diskon dan sebagainya. Setelah terjadi transaksi nanti orderan itu masuk ke dalam WhatsApp CS kita. Oleh CS kemudian diproses. Nah, kemudian akhirnya mereka harus transfer atau kalau dikirim oleh tim store kita, maka bisa bayar tunai. Nah, kalau misalnya mereka transfer, mereka bisa kita kirim lewat kerjasama kita dengan GrabSend, di mana ada ongkos kirim yang lebih murah, ada diskon, dan sebagainya. Ya, jadi membuat portal pemesanan berbasis web ini ada kelebihan, yaitu pertama bisa mereduksi fee komisi. Jadi kalau kita misalnya membuat harga menjual di GrabFood atau GoFood, ada fee atau komisi yang kita berikan kepada mereka. Sedangkan di platform kita sendiri, maka fee itu bisa kita hindarkan, sehingga harga ini betul harga sesuai yang ada di sektor, sehingga kita kalau melakukan diskon dan sebagainya, kita masih ada margin lagi. Ya. Kemudian database customer itu nanti karena mereka ngisi nama, kemudian alamat, dan ada nomor HP, maka data ini juga akan tersimpan rapi di database web order ini, dan data itu bisa kita lakukan follow up lebih lanjut. Kalau kita order di GoFood atau GrabFood, sulit rasanya kita bisa mendapatkan database seperti itu. Tapi kalau lewat platform web order ini, maka database bisa kita simpan, dan database ini bisa kita follow up setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan kita juga akan bisa mengetahui apa kecenderungan dari konsumen-konsumen yang berbelanja kepada kita. Ya, konten atau programnya fleksibel, web based, dan tidak ada brand lain. Kalau mereka order di GoFood atau GrabFood kan mesti akan membanding-bandingkan. Oh, ini GoFood Laziza harga segini. Oh, yang pesaingnya harganya segini. Mungkin dia akan membuat pilihan-pilihan lain. Nah, kekurangannya apa? Jadi kita masih perlu edukasi ke customer, kita punya database lebih banyak untuk menginformasikan tentang katalog konten kita ini, ya. Dan otomatis kita membangun kolam sendiri yang dimana kalau kita lihat GoFood, GrabFood, ya kita ikut kolamnya mereka, database-nya mereka juga lebih cepat, lebih banyak, karena mereka juga punya program-program bagi-bagi duit, bakar-bakar duit, ya. Sedangkan di sini kita hanya membuat program-program diskon. Kemudian metode pembayarannya terbatas, ya, bisa transfer atau bayar tunai, sedangkan kalau lewat GoFood atau GrabFood bisa lewat OVO, bisa lewat GoPay, dan sebagainya, atau kartu kredit. Jadi kemarin saya nyoba di GrabFood juga sudah bisa transaksi pakai kartu kredit dan ada program diskonnya. Dan tim delivery, karena ya otomatis kita kalau mau nggak mau ya mengusahakan tim sendiri kalau orangnya tidak mau transfer. Ini salah satu kekurangan kalau kita membuat basisnya web order. Tapi intinya ya kita kalau misalnya bisa jalan semuanya, kita jalankan. Oke, next. Nah, kemudian setelah kita memahami semua permasalahan itu, medsos seperti apa, platform-platform untuk marketplace seperti apa, maka mau nggak mau teman-teman juga harus belajar apa itu namanya Facebook Ads, ya. Jadi mengatur market yang digendaki, jangkauan iklannya disetting dengan orang yang berada di satu wilayah, umur tertentu berdasarkan hobi, jenis kelamin, dan apapun lainnya. Artinya teman-teman harus punya kemampuan. Kalau tidak pun seperti saya sebenarnya tidak terlalu istilahnya sampai sedetail itu belajar, tapi saya punya tim yang saya bangun tim. Kalau saya masih belum, saya freelance-kan. Jadi awal dulu Laziza tentang Facebook ini kita freelance-kan. Ada banyak tim-tim freelance yang menawarkan, membantu kita untuk mengiklankan bisnis kita lewat cara-cara Facebook Ads, gitu ya. Jadi tinggal kita minta, Pak, ini tolong diiklankan wilayahnya di sini, customer-nya laki-laki perempuan, umurnya 20-35 tahun, ya, diiklankan berapa hari dengan budget seberapa. Maka di situ Anda bisa istilahnya freelance dengan tim yang lain. Kalau memang sudah bagus, bisnis kita mampu menggaji, bangun tim kita sendiri. Ya, bangun tim digital marketing yang khusus untuk menangani masalah-masalah ikan di sosial media, di Facebook ataupun Instagram. Artinya apa? Platform-platform seperti GoFood, GrabFood, atau yang lainnya itu, atau web order, itu bisa kuat kalau kita juga mampu juga menguasai Facebook maupun Instagram Ads. Karena apa? Link-link atau konten-konten yang kita buat, yang nanti ngarahnya adalah ibaratnya pembelian lewat web order atau apa, atau GoFood atau GrabFood, orang bisa
mendapatkan informasi lewat Facebook kita atau lewat Instagram kita. Jadi semuanya harus dikuatin, tidak bisa kita hanya saya hanya iklannya di apa istilahnya melakukan, pokoknya saya sudah daftar GoFood atau GrabFood, ya sudah, tidak bisa. Jadi setiap platform-platform yang sudah ada tentang bisnis kita, maka harus kita tunjang lagi, kita disupport lagi oleh namanya Facebook Ads atau Instagram. Dan mungkin juga di website yang kita belajar tentang Search Engine Optimization atau SEO. Di sini kalau sudah mau ingin menyebarkan informasi lebih banyak, maka kita juga bisa menggunakan namanya Google Ads. Bagaimana website kita ada di urutan pertama dalam pencarian. Ya, jadi itu semua harus kita lakukan untuk membangun bisnis kita lebih kuat di sisi online. Gitu. Oke, next. Nah, semuanya itu tetap tidak akan bisa berhasil kalau tidak kita memiliki suatu semacam tim customer service ya yang ramah melayani pelanggan. Jadi Laziza pun juga punya tim service, karena apa? Di setiap telepon pesan nanti ada pesan atau apa, kita ngiklankan, pasti harus ada yang menangani, yang menghandle. Maka di sini perlu dibutuhkan suatu tim customer service yang menghandle iklan-iklan di WhatsApp, iklan-iklan di Facebook, iklan-iklan di Instagram. Di sana juga ada komplain dan wajib untuk menerima setiap keluhan-keluhan dari pelanggan yang ada. Tanpa ini semua ya percuma kita beriklan, kita bermain di medsos dan sebagainya kalau kita tidak memiliki suatu tim customer service yang handal. Jadi itu ya kesimpulan dari kita yang saya paparkan siang hari ini, ya, cukup panjang lebar, dan mungkin kita bisa lebih menarik lagi kalau kita ada tanya jawab dari teman-teman semua, dan saya harapkan bisa interaktif ya lagi, mungkin kita bisa sharing bersama-sama. Saya kira gitu, Mbak Indri ya. Terima kasih. Terima kasih.